Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Tentunya kita berharap semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan segenap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga berharap dari Allah semoga dengan kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah memilih kita termasuk hamba-hamba Allah yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Saudara jamaah pengajian rutin masih perlu iman rahmatullah. Tahun ini memang saya nggak berangkat haji, kebetulan ada jabatan. Jadi saya sekarang ini sebagai dekan, jadi bukan nggak boleh nggak enak, waktu nggak malu hati. Apalagi kami baru-baru ini UIN sudah mengajukan untuk bisa mendapatkan akreditasi unggul. Jadi mohon doa. Jadi sekarang ini tinggal nunggu hasilnya dari Bank PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Jadi sudah diajukan, sudah dilakukan asesmen lapangan, sudah turun, sudah dilihat langsung. Jadi sekarang ini tinggal menunggu hasilnya. Semoga UIN dan Intan Nampung kita menjadi UIN terakreditasi unggul, dan itu manfaatnya luar biasa. Jadi kalau sudah unggul itu Bapak Ibu ya, paling tidak perhatian dari pemerintah untuk mendapatkan prioritas itu mudah. Karena kita tahu kalau perguruan tinggi umum itu hal yang biasa itu untuk mendapatkan unggul itu. Sedangkan untuk perguruan tinggi keagamaan Islam ini memang se-Indonesia dari 58 perguruan tinggi keagamaan Islam itu kalau tidak salah baru 6 yang unggul. Makanya kita berharap semoga UIN kita termasuk yang bisa meraih akreditasi unggul. Amin. Bapak Ibu, Rasulullah SAW pernah bersabda, kata Nabi begini, "Fa'innahu may ya'ish minkum ba'di." Siapapun yang hidup setelah aku, fasayara ikhtilafan katsiran. Niscaya ia akan mendapati banyak perselisihan, banyak perbedaan dan pertentangan. Bahkan bukan sampai di situ, bahkan sampai perang. Nah, itu. Jadi Allah telah memberitahukan kepada kita melalui Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa itulah yang akan terjadi. Makanya kalau kita sudah memahami hadis seperti ini, kita nggak perlu alergi, karena memang itu akan terjadi. Apalagi semakin jauh kita dari masa Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka akan banyak lagi pertentangan, perbedaan-perbedaan. Sekarang ini sudah lebih dari 1400 tahun dari zaman Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Makanya waktu kemarin kita Idul Fitri sebagian, ada yang mereka berlebaran katanya sudah nelpon Allah. Bagi kita kan seperti lucu. Iya coba. Jadi agama ini udah seperti main-main. Akhirnya mereka, saya ingat benar tuh, mereka lebarannya itu hari Jumat. Kita hari apa? Kita Rebo ya.
Rabu. Jadi udah berapa hari? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, 5 hari. Nah itu, begitu ditanya, katanya udah nelpon Allah. Nah itu, baiknya rasanya kita tanya sama siapa itu, sama Mbah itu. Berapa nomornya Allah itu berapa? Ya itulah dia. Dan bagi kita, ya memang seperti itu. Perbedaan banyak, penyimpangan banyak, yang nyeleneh banyak. Nah, bagaimana kita bisa selamat? Lanjut hadis tadi, fa'alaikum bisunnati, kata Nabi. Kalau begitu sudah banyak perbedaan, pertentangan, maka hendaknya kalian berpegang teguhlah dengan ajaran aku. Nah ini, jadi kalau mau selamat, kita harus berpegang teguh dengan ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin min ba'di, dan berpegang teguhlah dengan ajaran-ajaran al-khulafa, yaitu orang-orang yang meneruskan aku, yang melanjutkan ajaran-ajaran aku. Al-mahdiyyin, indikatornya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi orang-orang yang taat, melaksanakan perintah Allah terutama yang wajib, menjauhi larangan-larangan Allah. Mereka itu ya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad ar-Rasyidin, yang berilmu dalam, yang paham tentang agama ini. Jadi bukan asbun, bukan asal bunyi, apalagi ngarang-ngarang, tidak. Tapi betul-betul mereka adalah orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, dan mereka adalah orang yang memiliki ilmu yang dalam tentang agama ini. Wa alaikum bil jamaah. Yang kedua kata Nabi, hendaknya kalian selalu berkomitmen berada pada jamaah. Nah itu. Dan inilah yang kita kenal dengan istilah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi munculnya istilah ahlus sunnah wal jamaah tidak lepas dari hadis Nabi ini. Jadi ulama-ulama menyebut ahlus sunnah itu artinya apa? Umat Nabi Muhammad SAW yang berkomitmen dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah itu. Lawan ahlus sunnah apa? Ahlul bid'ah. Gitu. Jadi sunnah di sini lawannya bid'ah. Yang mereka beragama tapi ngarang-ngarang. Ya seperti yang tadi itu, yang di Gunung Kidul itu ya. Nah itu, ngarang-ngarang. Belum lagi yang dia ngebom lalu mengatakan matinya mati syahid. Nah ini namanya ahli bid'ah. Wal jamaah lawannya apa? Orang yang ingin tampil beda, orang yang tidak mau dia ikut bareng-bareng. Nah itu makanya indikator kelompok-kelompok yang nyeleneh-nyeleneh itu nggak mau dia bergaul, nggak mau dia bareng-bareng dengan umat Islam yang lain. Dia selalu ingin tampil beda. Nah, bahkan mereka mengklaim yang lain itu nggak benar itu, yang benar adalah kita. Kalau diajak, udah ikut yang umum aja, oh enggak, kami ini khusus ini. Nah itu, jadi khusus benar akhirnya. Nabi sudah mengingatkan, kata Nabi, yadullahi ma'al jamaah. Kebenaran ajaran Allah itu ada pada jamaah. Man syadda syudda finar, kata Nabi. Barang siapa ingin tampil beda atau nyeleneh, syudda finar, niscaya ia akan ditampil bedakan oleh Allah ke dalam api neraka. Jadi yang lain pada masuk surga, dia malah karena nyeleneh akhirnya dia tadi ke neraka. Makanya dari sinilah Bapak Ibu kita wajib untuk mengenal siapa mereka ahlus sunnah wal jamaah dan apa itu paham-paham yang ada dalamnya. Nah pada hari ini kita akan melanjutkan bahwa indikator ahlus sunnah wal jamaah itu apa meyakini wujubul adli ala hadhihi ummah wa suwari min qiyamih, bahwa umat ini harus tegak dengan adil.
Jadi yang namanya adil itu adalah suatu prinsip. Tidak ada tawar-menawar, tidak boleh berat sebelah, tidak boleh ekstrim, tidak boleh orang ekstrim kanan, ekstrim kiri, tapi dia adil. Nah, itu. Dan kita tahu bahwa bicara tentang adil ini merupakan al-usus, merupakan fondasi dan normatif ajaran utama dari semua agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Antara lain Allah ceritakan Bapak Ibu ada dalam surat Al-Hadid ayat 25. Apa kata Allah? Laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Sungguh kata Allah, kami telah mengutus para rasul itu bil bayyinat dengan bukti-bukti yang jelas dan konkret. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan kepada mereka Alkitab, yaitu wahyu langsung dari Allah kepada mereka, wal mizan, dan timbangan, liyakuman nasu bil qist, supaya manusia ini hidup di muka bumi ini bil qisti, yaitu dengan penuh sikap yang adil. Nah, jadi ini Faham kita dimusil, karena itu Bapak Ibu, tidak ada suatu kitab yang Allah turunkan atau tidak ada pula Rasul yang Allah utus, kecuali pasti kitab Allah itu, Rasul yang diutus itu memerintahkan umatnya untuk bersikap adil dan mewajibkan adil itu. Nah itu. Nih. Watadkurun nas bima nasu ila, sampai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Dan kita tahu bahwa Nabi kita itu diutus oleh Allah sebagai Nabi yang terakhir, yang tidak ada Nabi setelah beliau, dan sama Allah Subhanahu wa taala memerintahkan melalui Nabi kita agar kita umat Nabi Muhammad SAW ini yaitu harus bersikap adil. Apa kata Allah dalam Al-Quran tentang kita? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kata Allah, kami jadikan kalian itu adalah kita, umat Nabi Muhammad itu ummatan wasata, umat yang menjadi wasit, jadi yang menegakkan keadilan. Kalau ada pertandingan bola, ada wasitnya. Jadi hasil wasit itu apa? Harus dia adil. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian, wahai umat Nabi Muhammad SAW, nanti kelak di hadapan Allah menjadi saksi terhadap umat-umat yang lain. Jadi kalau mau melihat umat lain itu ingin belajar bagaimana itu adil dan bagaimana menegakkan keadilan, lihat itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan itu pernyataan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bukan saja mewajibkan masalah adil ini bagi kita, bahkan menjadikan sifat adil itu merupakan apa? Akhlak atau karakter yang utama di dalam ajaran agama Islam kita ini. Kan kita tahu kan ada iman, ada Islam, ada ihsan. Iman yaitu akidah, Islam itu artinya syariat, ihsan itu akhlak. Dan akhlak itu artinya apa? Menjadikan kita manusia yang berkarakter baik. Akhlak itu menjadikan kita manusia yang baik. Nah itu indikator akhlak yang baik itu apa nih? Adil. Ya, wasimhah, dan itu menjadi identitas ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya, memerintahkan kita, yaitu surat Al-Maidah ayat 8. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kita ini diajak bicara Allah.
kunu qawwamina lillah, jadilah kalian manusia-manusia qawwamin yang menegakkan keadilan dan lillah, semata-mata karena Allah. Baik, bukan karena kepentingan dunia. Jadi kita sebagai seorang yang beriman, seorang muslim dan muslimah, perintah langsung dari Allah agar kita menjadi manusia-manusia penegak keadilan, syuhada bil qist, dan juga menjadi saksi bagaimana bentuk keadilan itu. Wala yajrimannakum syana'u qaumin alla la ta'dilu, dan janganlah kalian itu tergoyangkan dengan kondisi atau keadaan atau iming-iming yang dilakukan oleh orang lain untuk kalian tidak menjadi adil. Tidak boleh. I'dilu, berlaku adillah, huwa aqrabu taqwa, itu adalah cara paling ampuh untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Subhanallah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan apa yang kalian lakukan. Jadi jelas dan tegas, masalah keadilan ini adalah perintah langsung dari Allah secara umum, artinya kepada semua nabi, semua rasul, dan secara khusus kepada kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dipertegas tadi, artinya jangan sampai kalian tergiring untuk tidak berbuat adil. Fal'adul ladzi amarat bihi ummah hakun am. Karena itu saya ulangi, bersikap adil yang merupakan perintah Allah langsung kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, ini hakun am, yaitu merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia dan tidak boleh untuk kita berbuat curang, tidak adil. Lagi coba lihat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 135. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan kalian, antu'atul amanati ila ahliha, agar melakukan amanah itu kepada ahlinya. Maksudnya gini, ketika kita mendapatkan kepercayaan, apa misalnya menikah, kita mendapatkan kepercayaan dari mertua untuk kita menjadikan anak perempuannya sebagai istri kita. Maka awas, nggak main-main, ini titipan nih. Titipan bukan saja dari mertua, tapi titipan dari Allah. Nah itu, maka harus kita menegakkan, kita pelihara titipan Allah ini dengan baik. Jadi keberhasilan indikator orang itu adil atau tidak mulai dari dirinya, kemudian keluarganya, kemudian dalam pergaulan bermasyarakatnya, dan begitu. Jadi tidak salah Bapak Ibu kalau misalnya kita suka mengatakan, ngurus keluarganya aja nggak bisa, gimana mau ngurus bangsa ini? Ini orang terkecil ya. Makanya jangan sampai kita salah dalam menyerahkan amanah ini. Jadi perintah Allah, lakukanlah amanah itu dengan benar. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Lebih tegas lagi kata Allah. Wa idza hakamtum, apabila kalian menegakkan hukum di antara manusia, an tahkumu bil 'adli, maka tegakkanlah hukum itu bil 'adli, dengan penuh keadilan. Innallaha ni'ma ya'idukum bihi, innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya dia Allah lah yang memberikan nikmat. Jadi ternyata subhanallah Bapak Ibu, untuk menjadi manusia yang adil itu adalah anugerah yang luar biasa. Anugerah nikmat yang luar biasa, yang gak bisa dia itu dibeli dengan kekayaan.
Yaitu pemberi, dan Allah selalu mengingatkan itu. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi adil itu Bapak Ibu, dia memang harus keluar dari hati untuk dia bersikap adil, lalu dibuktikan dengan keputusannya. Makanya kemarin saya nonton TV, senang juga saya dengarnya itu. Jadi ada anggota dewan di DPR RI itu, Bapak Ibu mengusulkan supaya money politik itu dilegalin aja lah, daripada kucing-kucingan, karena menjadi fakta. Jadi nggak ada yang namanya nggak pakai duit itu, daripada kucing-kucingan dan semua sudah melakukan, udah dilegalin aja udah. Gitu. Sehingga apa? Kelihatan benar nanti ya, yang mau jadi anggota dewan, yang mau jadi pilkada, nanti persaingan orang-orang yang duit itu. Ya sama nih, sekarang ini kan lagi katanya MA ya, yang diminta untuk supaya masalah umur nggak ada lagi. Iya, ya daripada ribut ujung-ujungnya ya nggak bisa berarti ya udah bebasin aja udah. Jadi masalah money politik nggak usah diatur-atur, masalah umur juga silakan aja, nggak usah diatur-atur. Tinggal kita aja mikir, gitu. Apakah kita ini tergoyang dengan uang fulus? Nah itu kan sebetulnya kalau saya setuju betul itu. Artinya ngapain kita buat aturan untuk dilanggar? Iya. Dan kalau memang nggak perlu dibikin aturan ya udah, biarkan saja. Dan ada di dalam Al-Quran Allah mengatakan la ikraha fid-din, tidak ada paksaan dalam beragama ini. Seperti contoh ya Bapak Ibu ya, kayak Saudi sekarang ini, itu kan sudah mulai membuka diri, bioskop sudah mulai ada. Bagi kita nih, bagi kita kalau nggak memikir, wah udah mulai rusak, kan gitu. Kadang-kadang, wah Saudi udah nggak bener nih. Padahal Bapak Ibu, Raja Salman, putra mahkotanya yang namanya Muhammad bin Salman itu, dia ingin supaya rakyat Saudi itu jangan sampai mereka itu kalaupun menjadi orang baik karena keadaan yang membuat mereka baik. Artinya misalnya contoh nih, sekarang kan dibikin di bioskop. Jadi kalau memang nggak mau nonton, mau bioskop itu ada di tempat dia atau tidak ada, ya tetap tidak menonton kan gitu. Jadi jangan sampai di negara dia nggak nonton karena memang nggak ada bioskop. Tapi mereka begitu keluar negeri, gaweknya nonton terus. Iya, ini sebetulnya yang ingin. Jadi jangan sampai baiknya itu apa? Karena keadaan yang menuntut dia baik. Jadi yang kita inginkan, dan ini sebetulnya yang diinginkan oleh agama Islam kita, yaitu yang kalau kayak contoh, saya pernah mendengar dari Profesor Syekh Agil Munawar. Jadi beliau itu kan Pak, kuliahnya S1, S2-nya itu di Madinah. Kemudian S3-nya kalau nggak salah di Ummul Qura di Mekah. Jadi produknya itu betul-betul produk Saudi. Tapi pertanyaannya, kok beliau nggak jadi Wahabi gitu? Kok beliau nggak jadi kayak orang yang Salafi, yang bikin bid'ah, bikin haram? Nah itu, apa kata beliau? Itulah saya ini tak ubahnya seperti ikan. Coba ikan di laut itu asin nggak rasanya? Coba. Padahal hidupnya di air apa? Coba? Air asin. Nah ini, jadi walaupun dia hidup di air asin, tapi asinnya itu tidak berpengaruh pada tubuh ikan. Itu. Ya itu.
Dan apa yang membedakan? Kok bisa ke asing? Jawabannya Pak, karena punya roh, punya jiwa. Tapi coba kalau ikan tadi itu rohnya udah cabut, nyawanya udah gak ada, bisa gak diasingin coba? Jadi mengasingkan ikan itu kalau memang dia mati. Jadi kalau ikan hidup ibu-ibu nggak bisa nggak diasingin. Ya, itulah dia perumpamaan yang logis, yang simpel. Jadi kalau kita memang Islam itu mendarah daging pada diri kita dan menjadi orang yang akhlak baik, mau dia dalam keadaan masyarakat yang baik, dia tetap baik. Mau dia berada di masyarakat yang jahat, dia tetap baik. Kenapa? Karena ruh dia, karena dia hidup. Nah itulah dia. Makanya sudah terjawab Bapak Ibu. Kenapa kok ada orang misalnya, dia pergi kuliah ke Saudi misalnya, begitu pulang ke Indonesia udah lebih ahli, udah nyala-nyalain. Itu berarti apa? Waktu dia di sana itu apa? Dia itu ruh, dia itu sama dengan ikan mati. Iya, dia ikan mati sehingga dicekokin apapun yang diajarkan kepada dia langsung ditelan bulat-bulat. Tapi kalau misalnya dia memang hidup, mau orang menggiring dia untuk menjadi orang muslim yang ekstrim, yang berlebihan dalam beragama, gak mempan, mendal. Kenapa? Karena dirinya hidup. Nah itulah dia pertama. Dan ini yang diinginkan oleh agama Islam. Kayak masalah sholat misalnya, mau dia sendiri, mau ramai, mau dia berada pada masyarakat yang dia kenal, mau dia berada pada masyarakat yang dia tidak kenal, mau dalam keadaan susah, mau dalam keadaan happy, dia tetap jaga itu sholat di waktunya. Itu sebetulnya yang diinginkan oleh agama Islam kita. Makanya dari awal Allah katakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Nah itu. Jadi kejujuran, keadilan itu memang sudah mendarah daging, menyatu dengan dirinya. Jadi dimanapun, ketika dia masih jadi rakyat biasa, memang sudah adil. Begitu dia dapatkan amanah, dia tetap adil, tetap istiqomah. Nah itu. Dan ini yang ingin dilakukan Bapak Ibu. Makanya bagi kita melihat Saudi terjadi perubahan yang luar biasa. Ini menuju sesuatu yang lebih positif. Jadi jangan kucing-kucingan. Karena di Saudi nggak ada tempat-tempat maksiat, ya akhirnya apa? Dia pergi ke luar negeri, tempat-tempat maksiat itulah yang dia datang. Tapi kalau misalnya memang dari diri dia nggak ada, walaupun di tempat dia itu ada maksiat, dia tetap seperti ikan yang hidup tadi. Dia tetap menjadi orang yang baik. Inilah dia Bapak Ibu. Jadi Saudi sekarang kayak kemarin tuh, saya baca di TV, untuk pertama kali Saudi itu diadakan kontes, apa yang kemarin itu yang kontes kecantikan itu loh. Iya, ya itu tadi kontes kecantikan baru diadakan. Tapi bagi orang yang nggak paham, ini memang udah rusak di Saudi, udah nggak benar. Itu tadi, jadi sudut pandangnya itu tadi. Padahal Bapak Ibu, kita ini bisa mengukur siapa diri kita kalau memang ketika kita sudah mendapatkan ujian seperti itu. Kan banyak orang Allah Akbar, mari kita tegakkan keadilan, kita harus berbuat baik. Iya, jangan nilai, jangan ngambil uang orang, karena dia lagi nggak punya jabatan. Begitu dia dapat amanah, dapat jabatan, ketahuan aslinya dia. Nah ini berarti apa? Itu berarti diri dia itu cuma apa? Apa yang peribahasa itu? Gajah di setiap gajah di kelopak mata nggak kelihatan. Makanya Bapak Ibu, saya termasuk paling nggak senang melihat orang itu gampang benar menyalah-nyalahi orang. Gampang benar untuk mencari aib-aib orang. Nah itu. Sementara dirinya sendiri
dia lupa dengan kekurangan yang ada pada dirinya. Tidak, inilah dia. Jadi kata Allah, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau kalian mau menetapkan hukum di antara manusia, maka lakukanlah itu dengan keadilan. Jadi al-adlu wajibun ala hadhihi ummah. Karena itu bersikap adil adalah kewajiban bagi umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya tadi, jadi yang tak boleh. Wal ummah makmul bi antakum bil adli wa syahadatillah. Dan kita ini diperintahkan satu tadi, menegakkan keadilan, kemudian bil qist, bersikap juga harus bersikap adil, wa syahadatillah, dan kita lakukan itu lillah, karena Allah. Jadi bukan karena kepentingan dunia. Ya. Wa ayyakuna dzalika min bidayat taqwa. Dan kenapa kita melakukan adil? Karena kita punya takwa pada diri kita. Bahwa Allah Maha melihat, bahwa Allah Maha mengetahui. Itu yang menjadi dasar sehingga akhirnya sifat ketakwaan itu menjadi identitas umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, qiyam hadhil ummah bil adl. Itu secara teori bahwa kita itu diminta menjadi manusia-manusia yang adil. Yang kedua, bahwa dalam menegakkan kehidupan ini juga harus berdasarkan keadilan. Harus itu kita lakukan. Jadi bukan hanya teori, tetapi secara praktek dalam kehidupan juga kita harus menjalani kehidupan ini dengan keadilan. Dan banyak contoh-contohnya. Nah, siapa contoh manusia yang adil, yang konkret dalam kehidupan nyata? Beliau adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi kita itu disebut sebagai Sayyidul Khalq, pemimpinnya makhluk, wa imamul adilin, pemimpinnya manusia-manusia yang adil. Nah itulah dia. Dan Rasulullah SAW ambil sufuf asbahi mabad wa qiyam karim. Jadi pernah ada seorang Yahudi, ada yastaqili ahadu ashabihi. Jadi salah seorang sahabat Nabi ngeluh terhadap seorang Yahudi ini. Dia bilang gini, ya Muhammad, innali ala hadza arba'a darahim wa qad ghalabani 'alaiha. Dia itu punya hutang terhadap saya 4 dirham. Dan dia nggak mau bayar. Qala, maka Nabi bilang sama si Yahudi itu, "Aqtiha kok, bayar hutang kamu 4 dirham kepada dia." Qala, "Walladzi ba'atsaka bil haqq, ma aqdiru 'alaihi." Lalu kata sahabat itu, saya nggak sanggup untuk meminta dia. Kembali lagi, berikan haknya kepada dia. Walladzi ma'ahu akbar annaka tab'athu ala khabir khaiba fa'arju an tarmina syai'an fa'arju fa'arju. Qal a'ti Rasulullah idza qalat lam yu'ti. Ini beberapa contoh-contoh saja tentang masalah keadilan Nabi kita Nabi Muhammad. Misalnya pernah diceritakan Bapak Ibu ya, waktu Nabi pernah bilang, "Lau anna ibnatahu sarqat la aqama 'alaiha la yarqa'u 'ala kauna ibnat Muhammad." Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan anak Quraisy, bangsa Quraisy pada saat itu, mereka itu
sempat kecewa karena ada seorang wanita dari marga Makhzum. Makhzum itu salah satu marga yang ada dalam suku Quraisy. Dia mencuri. Faqalu ra'ayka ya Rasulullah. Lalu sahabat-sahabat berkata, ayo, ada nggak di antara kalian yang berani berbicara kepada Nabi? Maksudnya apa? Ini yang maling ini wanita terhormat ini. Dan dia ini orang Quraisy. Supaya Nabi kita meringankan keputusannya. Fakalama Rasulullah SAW. Lalu ada seorang sahabat yang Nabi senang kepada dia, namanya Usamah bin Zaid. Akhirnya apa? Akhirnya dimintalah Usamah bin Zaid untuk bicara kepada Nabi. Maksudnya apa? Supaya meringankan hukuman terhadap si wanita. Dan yang bicara ini Pak, orang yang dicintai oleh Nabi, orang dekat sama Nabi. Nah itulah. Lalu disampaikan kepada Nabi, maksudnya, ya Rasulullah, tolonglah dia, bantulah dia. Dia itu wanita terhormat, dia itu wanita dari keluarga orang baik-baik, dari suku yang baik. Nah itu. Tapi apa kata Nabi? Atas tahu hadir min hukmillah, beraninya kau untuk minta bantuan atau keringanan terhadap hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Fakhataba, kemudian pada saat Nabi sedang menyampaikan khutbah di hadapan sahabat-sahabat, apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, wahai manusia, innama dhalla man kana qablakum, sesungguhnya penyebab kenapa umat terdahulu itu menjadi umat yang sesat, karena mereka tidak saraka syarif taraku. Kalau yang mencuri itu orang terhormat, mereka tidak tindak. Wa idza saraka dhaif, tetapi kalau yang mencuri itu orang biasa-biasa saja, aqamu alaiha, baru mereka tindak. Nah itu. Apa kalau bahasa kita itu, kalau hukum itu ke atas tumpul ya. Baru kalau ke bawah baru dia nancap. Nah, wa Allah, demi Allah kata Nabi, lau anna Fatimah binta Muhammad syarakat laqata'a Muhammadun yadaha. Seandainya si Fatimah putrinya Muhammad itu mencuri maling, maka Muhammad akan memotong tangan dia. Jadi artinya apa? Inilah dia sifat adilnya Nabi kita, Nabi Muhammad. Jadi gak ada itu nepotisme, udah gitu minta keringanan. Jadi betul-betul Nabi kita itu menegakkan keadilan terhadap siapapun. Jadi nggak ada beda-beda. Hukum itu ditegakkan, mau ke atas, mau ke bawah, mau kepada orang yang baik, mau kepada orang jahat, orang terhormat, atau rakyat biasa. Inilah dia namanya sifat keadilan yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, ya itu kan Nabi, beda dengan kita. Nah, di sini jawabnya, hadza rajul min ashabi Rasulullah. Nah, sekarang kita lihat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya tadi ternyata Umar bin Khattab juga mengikuti jejak apa yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu. Fa yuqimul adla wal qist bainan nas wa yahkum bil haqq wal bil yahudi al muslim. Sama. Jadi tadi itu ya ada orang Yahudi yang dia itu uangnya dipinjam sama orang Islam. Jadi si orang Islam ini kan mau bayar. Nah itu. Walam ya'mal kufur Yahudi al khair. Nah ini dia. Umar bin Khattab ceritanya itu diceritakan bahwa pernah Umar bin Khattab ikhtilaf muslimin, ada orang Islam sama orang Yahudi. Mereka ini ribut. Lalu Farao ma'annal haq lil Yahudi. Tapi begitu dilihat ternyata kebenaran itu ada pada orang Yahudi. Faqadalahu. Maka Umar bin Khattab tetap memenangkan si Yahudi ini. Faqadalahu Yahudi.
wallahi laqad qadaita bil haqq. Maka kata si Yahudi ini, sungguh kau wahai Umar telah menegakkan yang benar. Dan si Yahudi ini akhirnya apa? Masuk agama Islam. Jadi artinya kan masalah agama pun bagi Umar bin Khattab tidak tahu. Tetap dia menegakkan keadilan. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Jadi ini bukti. Jadi nggak bisa kita katakan, oh wajar dong dia adalah nabi. Tidak. Ini berlaku juga bagi nabi dan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kata Umar bin Khattab, ayuhan nas, inni lam ubas umari alaikum biyusubi min absyarikum wala min amwalikum, innama ba'astuhum liyahjizu bainakum wa liyaqsimu fi'akum bainakum, faman fa'ila bi ghairu dzalik falyakum faman khama. Nah itu jadi kata Nabi ini, saya kirim orang-orang saya, kata Umar bin Khattab, itu untuk menegakkan keadilan di antara kalian. Nah itu, kalau dia melakukan itu, maka dukunglah dia. Tapi kalau dia melakukan tidak adil, laporkan dia. Benar, ada seorang pria bilang, ya Amirul Mukminin, inna fulanan, ada pegawaimu itu, dia memukul aku. Lalu ditanya, Fimah darab tahu. Langsung yang pegawainya tanya, kenapa kamu pukul dia? Kompak sedih. Begitu dipelajari ternyata pukul ini. Jadi dia turun, pegawainya ini untuk mengumpulkan itu. Kalau kita itu kalau zaman sekarang itu kayak pajak lah. Nah, retribusi. Jadi ada yang nggak mau bayar, akhirnya sama si ini dia dipukul ya. Maka yang mukul tadi itu protes sama Umar bin Khattab. Begitu sedih protes, fakta sedih langsung di depan orang itu, langsung orang yang dipukul sekarang kamu pukul dia. Nah itu. Jadi saya menyuruh dia ini bukan untuk mukul kamu. Saya nyuruh dia itu apa? Untuk menghimpun tadi retribusi tadi pajak. Jadi begitu dia sudah keluar tidak sesuai dengan tupoksinya, nah ini. Jadi bukan dibela-belain. Ya, ini zamannya Umar bin Khattab. Faqama Umar bin Al-As faqala ya Amir innaka in fartahada suraka wa yakunu sanatan yakunu bika ba'da. Lalu ada seorang sahabat namanya Amr bin As. Amr bin As, kalau kamu memperlakukan seperti ini, udah, maka akan terjadi paceklik. Mereka gak akan lagi mau bayar-bayar upeti tadi itu. Nah itu. Faqal ana la uqayyid wa khairan. Kata Umar masa bodoh. Pokoknya yang saya lakukan adalah apa yang pernah saya lihat pada sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Jadi artinya Bapak Ibu, masalah paceklik atau tidak itu bukan urusan kita. Yang penting kita itu melakukan. Artinya gitu loh. Kalau misalnya di orang tadi itu katakanlah dia orang yang kuat, ternyata kalau kamu pukul, ternyata dia pukulnya itu orang yang lemah yang dipukul. Ini yang kadang-kadang Bapak Ibu. Jadi selama ini kan kita lihat kadang-kadang salah fakta. Dan ini memang perlu diluruskan. Kalau lagi melakukan rahasia kadang-kadang atau apa gitu kan, hanya dilakukan sama yang lemah-lemah. Tapi kalau yang hebat-hebat enggak. Nah, itu. Jadi inilah tantangan dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Pada prinsipnya Bapak Ibu dapat kita simpulkan bahwa ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu memelihara keadilan dan menegakkan itu keadilan. Dan kita bersikap adil itu bukan karena si A, bukan karena si B, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufiknya agar kita mampu menjadi umat Nabi Muhammad SAW sesuai dengan apa yang diinginkan Allah
dan juga sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang adil. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, demikian uraian tentang istilah